Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, selamat bertemu kembali pada pelajaran IPA di kesempatan virtual ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang cara kerja deterjen. Namun sebelumnya, sebagai pengantar pada materi kali ini, mungkin kalian ya di saat kecil dulu pernah menonton iklan ya, pernah terbesit sebuah pertanyaan bagaimana cara kerja deterjen, atau pada kesempatan lainnya saat bermain gelembung sabun, terpikirkah apa sih yang membuat gelembung dan busa sabun itu? Nah, sedekat itulah posisi deterjen dalam kehidupan kita. Sejak kita kecil sudah familiar dengan keberadaan deterjen sebagai pembersih pakaian atau pengepel lantai ataupun juga mungkin pembersih piring. Tetapi mungkin karena mudahnya penggunaan deterjen ini, kita jadi tidak sadar akan pertanyaan di atas tadi ya. Nah, untuk itu kita akan bicara tentang konsep dasar deterjen ya. Bahwa deterjen itu mengandung yang namanya surfaktan, senyawa kimia yang memiliki dua sifat yang berlawanan, yaitu polar dan non-polar. Sederhananya begini, sifat polar adalah kecenderungan untuk larut di dalam air, atau orang sering menyebut dengan hidrofilik. Sedangkan sifat non-polar adalah kebalikannya, kecenderungan untuk tidak larut dalam air, atau yang disebut dengan hidrofobik. Kita lanjut. Nah, tadi yang namanya surfaktan itu bisa kita ibaratkan sebuah magnet panjang yang memiliki dua kutub. Kalau magnet punya dua kutub, utara dan selatan, kalau surfaktan dalam deterjen itu memiliki dua kutub, yaitu polar dan non-polar. Polar tadi adalah yang menyukai air, sedangkan yang non-polar ini yang tidak menyukai air. Oke, kita lanjutkan kembali. Tadi ada istilah surfaktan. Nah, surfaktan ini fungsinya adalah untuk mengurangi tegangan permukaan pada pelarut atau pada air ya. Nah, surfaktan yang dalam bentuk atau berukuran lebih besar itu membentuk yang namanya misel. Di mana pada misel itu yang mempunyai dua kutub, karena kutub non-polar akan berkumpul dengan non-polar dan yang polar berkumpul dengan polar, maka susunan molekul super besar itu ya, yang menyerupai daripada gambar seperti ini. Jadi ini yang namanya misel ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi pada gambar ini, bagian luar lingkaran ya, merupakan kutub yang polar atau larut dalam air, sementara bagian yang dalam ya, ini yang kutub non polar. Nah,
Bagian polar tentunya akan dengan mudah larut dengan air, sedangkan bagian nonpolar akan menjauh dari air. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya gelembung atau busa pada sabun. Nah, pembentukan gelembung atau busa ketika deterjen dilarutkan ke air ini merupakan penanda awal bahwa tegangan permukaan air turun. Dalam proses ini, misel yang tadinya berbentuk bola akan terpecah di mana bagian polarnya berikatan dengan air, sementara bagian non-polarnya menjauhi air dan mengikat udara membentuk busa. Nah, secara visual dapat kita lihat pada gambar di sebelah ini ya. Oke. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana prinsip kerja daripada deterjen? Nah, saat proses mencuci, kutub polar dari deterjen akan berikatan dengan air, sementara kutub non-polarnya akan mengikat bahan non-polar pengotor baju. Artinya ada ikatan antara bahan non-polar pengotor baju dengan deterjen dan air. Karena jumlah air yang banyak, maka akan melarutkan pengotor dan melepaskannya dari serat baju. Setelah diperas dan dibilas berulang, kotoran akan terlarut di air dan terlepas dari baju. Salah satu contoh bahan yang tidak larut dengan air atau non-polar ialah lemak. Oleh karena itu, noda lemak biasanya hanya bisa dihilangkan dengan deterjen saja. Berikut ini akan kita lakukan sebuah percobaan sederhana untuk menjelaskan cara kerja deterjen. Alat dan bahannya yang pertama adalah air, kemudian wadah, kemudian talak, deterjen yang sudah dilarutkan. Prosedur kerjanya bisa kalian baca sendiri, atau secara sederhana bisa saya jelaskan lewat gambar. Ini air dituangkan dalam wadah, kemudian setelah itu talak tadi kita tabur di atas permukaan air. Bentuknya seperti ini tampak dari atas ya. Kemudian setelah itu kita tetesi dengan larutan deterjen ya. Yang terjadi ternyata ya, setelah ditetesi, talak yang ada di permukaan air itu akan turun. Ini kalau kita lihat tadinya ada beberapa permukaan air yang tertutup talak, ini akan tidak kelihatan lagi atau berkuranglah karena tadi talak dari yang ada di permukaan air itu turun. Nah, di situ kelihatan sekali ini, nampak turun ya deterjennya ya, sehingga apa namanya permukaan daripada air itu tegangannya akan mengalami penurunan. Ini nampak sekali ya. Begitu kira-kira video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.